Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya, yang mengurus segala-gala yang ada ini. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, lepas dari genggaman Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Semuanya diurus oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diurus oleh Allah setiap saat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ada peserta pelatihan masa mendekati kematian, apa ini? Persiapan purna bakti. Kalau mendekati kematian semuanya. Tidak harus tua untuk meninggal itu, ya. Jadi hidup ini selain Allah menciptakan zohir, Allah juga menciptakan satu yang kita tidak tahu tapi ada, yaitu perasaan. Ada sedih, ada kecewa, sakit hati, ada cinta, ada cemburu, ada kecewa, ada cemas, sakit hati, ada jengkel. Kita tidak tahu itu ada di mana, tapi itu ada pada diri kita. Kalau orang tidak tahu ilmunya, hidup ini tidak ternikmati gara-gara perasaan. Coba kalau orang cemas, walaupun punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah, tapi hatinya selalu cemas, bisa dinikmati tidak hidup ini? Jawab. Ini para calon kemerdekaan, sekarang lagi musim cemas ya, namanya mucem. Musim cemas. Yang mau pensiun itu kalau tidak hati-hati mucem, bacem. Musim cemas, banyak cemas. Ada mikrofonnya, mana yang akan pensiun? Biasanya kalau tidak hati-hati menjelang pensiun itu banyak rasa di sini. Boleh dipinjamkan Bapak saja yang depan, Pak. Apa saja yang dirasakan menjelang pensiun di hati? Siapa yang mau mewakili? Bebas ya, jangan takut salah. Ya silakan Pak. Untuk perasaan sih, ya intinya kalau saya sendiri, tadinya kita sibuk kerja, ya untuk ke depan mah tuh, insya Allah pengen lebih dekat lagi sama yang nyiptain kita Pak Ustadz gitu. Perasaan apa biasanya pada umumnya kalau orang mau pensiun? Ya cemas. Cemas ya. Apa yang dicemaskan? Yang jelas sih, yang kebanyakan mah masalah dunia. Tenang. Nah, jangan dulu bertengkar ya. Ini biasa. Kalau sudah cemas apa? Nanti giliran ya. Sampaikan aja Pak. Karena nanti ada ilmunya supaya tidak bacem atau cemus. Bapak tahu cemus? Cemas terus menerus ya. Apa saja yang biasa bikin cemas, tentang apa? Tadinya kita punya penghasilan udah rutin. Udah rutin sekarang? Ya disebut rutin tuh yang jelas mah pasti karena udah tiap bulan gajian. Iya. Kalau ke depan mah pengangguran begitulah, abadi mungkin. Oh gitu ya, baik. Sebelahnya nih kelihatannya ada juga perasaan.
Apa yang Bapak rasakan? Enggak apa bebas Pak, karena nanti solusinya ini mudah-mudahan manfaat bagi yang mau pensiun di seluruh dunia. Cemas akan menjalani hidup berikutnya seperti apa? Cemas mau gimana sesudah belum ada. Boleh didekatkan sedikit, kecilkan sedikit ya. Ya cemas nanti menjalankan hidup berikutnya seperti apa? Jadi nggak, aduh gimana nih nanti kalau udah pensiun ya, apakah bergelandangan begitu? Ya baik, belakangnya Pak, siapa Bapak boleh juga. Kok diserahkan ke saya udah lama pensiun Pak. Bapak apa yang dicemaskan? Apa nanti yang akan kita lakukan ke depannya Pak? Belum tahu. Gitu. Belum tahu. Belum tahu apa gitu. Jadi bingung gitu. Iya. Bingung. Om sebelahnya ada lagi enggak? Izin untuk kedepannya setelah pensiun paling ya kecemasannya mungkin kira-kira mencukupi enggak penghasilan yang setelah pensiun itu aja paling. Oh cemasnya takut nggak cukup. Nah gitu. Ya. tapi insya Allah mudah-mudahan cukup. Bapak sudah berapa lama sih hidup Pak? 56 tahun. 56 Alhamdulillah. tahun. Cukup terus. Alhamdulillah cukup. Jadi kalau nanti 56 tahun cukup terus, nanti takut nggak cukup gitu. Karena mungkin perbedaan penghasilan ya antara masih aktif dan setelah pensiun akan berkurang kan gitu. Itu aja sih. Baik. Nih sambil milem. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Sejujurnya dengan pertanyaan kecemasan tentunya pasti ada. Semua orang yang akan menjelang purna bakti pasti. Kemudian sejujurnya juga selama ini kita banyak melakukan dosa-dosa yang belum bisa untuk menjadi benar. Justru itu saya setelah purna bakti keinginan saya adalah beribadah dan minimal sholat berjamaah. Minimal selama ini belang betong lah gitu Pak Ustadz. Siap. Netepan berjamaah langki gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan harapan saya menjelang pensiun ataupun purna bakti di dalam ekonomi bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ibu-ibu yang mau pensiun? Tidak ada. Ini istrinya atau ibunya? Oh ada yang karyawati pensiun juga ada. Ibu pengen tahu kalau ibu-ibu mau pensiun seperti apa perasaannya? Adakah? Di atas? Oh ya beda nasib Bu, di atas tidak ada mikrofonnya. Ibu cemas juga tidak? Cemas apa? Bingung ya. Cemas dengan apa yang dicemaskan oleh emak-emak? Takut suami lincah lagi, udah pensiunan udah susah lincahnya Bu ya. Baik, biasanya tidak jauh Pak. Satu yang mau pensiun takut tidak cukup rezekinya, juga merasa udah kurang berharga ya. Kalau di kantor kan dihargai, udah pensiun jadi kurang ada yang menghargai. Takut istri tambah bawel ya karena kurang terpenuhi keperluannya, takut tidak bisa bayar cicilan, takut anak, banyak yang ditakutin. Ujungnya menjelang pensiun itu jadi banyak cemas. Padahal ini berapa tahun lagi pensiunnya Pak? Ada yang 2 bulan lagi, ada yang 5 bulan lagi. Oh Pak Diasi, ada yang setahun lagi. Padahal siapa tahu minggu depan meninggal. Jadi rugi, pensiun belum, cemas udah, terus mati. Penyebabnya seperti yang dikatakan tadi Pak. Cemas itu penyebabnya adalah TJR. Apa? Telat kembali ke Allahnya, sibuk segala dipikirkan. Yang kedua, jarang ingat Allah, yang diingat yang lain-lain semua dipikirkan.
Yang ketiga, ragu kepada janji jaminan Allah. Kalau orang sudah yakin ke Allah mah nggak ada gawat-gawatnya Pak. Rezeki itu sudah selesai Pak. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini, termasuk kita ya, kecuali Allah yang memberi rezekinya. Sampai kapan? Sampai mati Pak. Jadi Bapak bekal ada rezeki dan baru berakhir ketika meninggal. Sepanjang ada umur, sepanjang itu ada rezekinya. Sekarang masih bisa jalan, cari makan. Suatu saat kalau Bapak ada umur susah jalan, rezeki yang jalan ke kita Pak. Kek mau kemana? Mau ke dapur. Mau apa kek? Mau masak. Ih jangan kakek, nanti kebakaran. Udah duduk. Nanti kakek disuruh duduk. Lihat aja nanti ya. Makanan ada yang masakin, ada yang bawa. Kita tidak bisa ke makanan ketemu Bapak. Nanti misal Bapak diuji tangannya tidak bisa lancar menyuap misalkan ya. Kalau kita sudah tidak bisa menyuapkan makanan ke mulut sendiri dan Bapak masih ada umur, akan ada yang nyuapin. Bukan sendok terbang sendiri ya. Disuapin istri, disuapin anak, disuapin cucu. Kalau ada umur, lama-lama tidak bisa mengunyah. Kenapa Pak? Menelan. Kalau ini sudah kurang bisa menelan dan Bapak masih ada umur, pasti masuk sendiri. Bisa dikunyah oleh orang lain ya. Asalnya mah nggak ada yang begitu ya. Asal ada jijai. Masuk ke sini Pak, diinfus, benar? Kalau ini sudah tidak bisa, masuk. Lama-lama, Pak, Bapak, berarti sudah habis rezekinya yang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tenang Pak, akan ada rezeki. Kita ini sudah tua. Bapak 56, saya udah 64 nih Pak, aki-aki ya. Dulu lihat pensiunan tuh tua-tua, lama-lama seperti kekakak lihat pensiunan, lama-lama jadi kayak teman, lama-lama jadi kayak adik-adik, sabar ya deh, lama-lama kayak ke anak-anak ya. Kalau saya nanti ada umur tua, tapi rezeki mah ada aja. Karena rezeki mah tidak harus selalu kepikir oleh kita. Tugas kita tuh bukan mencari rezeki, tapi menjemput. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada. Cuma belum tentu ketemu juga. Kalau belum jemputnya, misal istri Bapak di pasar Sukajadi, Bapak jemput ke pasar Kramat Jati, nggak ketemu ya. Itu error. Nah supaya kita ketemunya enak harus soleh bapaknya. Kalau Bapak takwa, Bapak bakal dituntun oleh Allah ketemu. Kalau Bapak takwa nanti nggak usah kepikir juga bakal ketemu Pak. Mau saya berikan dalilnya Pak? Kalau mau, kalau tidak harus jelas kayak yang jangan bikin emosi ya, saya udah tua nih. Aduh, sesama kakek-kakek. Ini kan namanya kimud ya, aki-aki muda. Ini yang supaya aki-aki lebih tenang. Ini sudah sering dibahas, tapi kalau dalil ini harusnya saya hafal. Nah, biasanya hafal kalau lagi ingat ya. Masya Allah. Nah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang tujuan hidupnya duniawi saja, harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penilaian orang, kekaguman orang, dunia ajalah, nafsu, syahwat, ya gitu-gitu ajalah dunia. Yang pertama akan terjadi, Allah akan membuat hidupnya ribet. Di urusannya tuh jadi ruwet, ada aja masalah teh. Dari mulai bangun tidur tuh ruwet. Makanya kalau ibu-ibu namanya Bu Ruwet ya. Kalau suaminya Mas Ribet. Jadi ciri khas orang pecinta dunia tuh urusannya tuh banyak aja. Jadi nggak sempat menikmati, mau minum udah dibilangin tanda tangan, mau minum nggak jadi minum, mau makan kering Pak itu beres, nanti lagi saya rapat nanti, nggak makan. Di dalam mobil, mobilnya bagus nih, mahal, ayo dong segera hubungi dia, ngambek begitu ya, nggak ada nyaman-nyaman, sampai mau tidur juga jengkel aja. Ciri khas orang yang pecinta dunia itu oleh Allah dibuat selalu ribet dengan masalah. Makanya uring-uringan terus, kecewa terus, marah-marah terus, jengkel terus, nggak ada tenangnya. Itu ciri khas Pak pecinta dunia. Kalau cinta akhirat nanti dibilangin. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan fakir, takut berkurang, takut miskin, takut nggak punya apa-apa di pelupuk matanya. Nah, tadi pensiunan yang takut miskin, itu teh ciri-ciri tak pecinta dunia. Jelas kek? Nggak mau disebut kakek ya. Jelas dek? Hanya beda huruf aja gembira ini antara ke dan de. Tersinggung ya kan? Disebut aki-aki. Gak apa-apa disebut gitu om. Modal keren ya enggak. Jadi nanti kita kalau orang pecinta dunia tuh takut rezekinya berkurang, makanya dia tidak mau bayar zakat mal, nggak mau. Kalaupun bayar zakat dikorting terus, kalau bisa jatuhnya seperti zakat fitrah, nggak mau bayar zakat mal, takut berkurang duitnya, pelit. Kalaupun dia sedekah, sedekahnya diposting terus supaya mengeluarkan uang tapi naik citranya. Gini ya, orang yang kasihan nih adalah yang rezekinya ditambah terus oleh Allah, ditambah lagi, untung lagi, miliar, puluh miliar, tapi oleh Allah ditutup hatinya, tidak mau bayar zakat. Itu seperti makan, tapi ditutup, tidak bisa mengeluarkannya. Lalu dihalang-halangi juga, tidak bisa sedekah, tidak bisa wakaf. Ini bukan nikmat, ini dikasih, ini istijraj, dikasih oleh Allah, tapi tidak diberi jalan untuk membersihkan dirinya, tidak diberi jalan untuk jadi bekal pulang akhirat, tidak diberi jalan untuk menjadi jalan keselamatan dirinya. Jadi jangan bangga nih yang punya perusahaan untung, wah dia tabungannya nambah, asetnya nambah, tapi tidak mau bayar zakat. Itu bagian dari istijraj. Dia sendiri nggak bisa menikmati karena dia jadi ribet. Dan yang ketiga adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tiadalah ia mendapatkan dunia kecuali memang udah takdirnya, rezekinya itu. Jadi gini ya, kan tiap orang ada ditentukan oleh Allah rezekinya masing-masing. Nah, orang pecinta dunia dia tuh dapat rezekinya sendiri. Emang itu rezeki dia tuh. Cuma dia pakai ribet, capek pikiran, capek hati, emosi terus. Yang kedua pelit,
koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, nggak mau ngeluarin uang, dikumpul-kumpul gitu. Padahal itu rezeki dia, tapi pakai menderita dan pakai hina. Oh yang lainnya, pensiunan senyum. Ini pilihan saya Pak. Waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, nah maka Allah ja'alallah akan menghimpunkan urusan-urusannya. Bekal banyak masalah, tapi seperti puzzle, tiba-tiba datang ini, sepertinya tidak sengaja, sepertinya kebetulan, tapi diatur oleh Allah. Kita perlu ini ada, kita punya barang, ada pembelinya, kita nggak mau ribet dengan tawar menawar, pembelinya langsung cocok. Kita mau usaha perlu modal, ada yang ngasih modal, tidak perlu pakai jaminan. Enak aja urusan tuh, dibuat lebih mudah, lebih simpel, sehingga nyaman di sini tuh. Enggak ribet. Bisnis itu tidak ribet Pak. Yang ribet itu pecinta dunia. Kalau pecinta akhirat, bisnis itu adalah ladang amal soleh. Jadi urusan dunia ada, urusan anak, urusan suami, istri, tetangga, rumah tangga, urusan kerjaan, semuanya bekal banyak urusan. Semuanya banyak urusan. Rasulullah adalah orang yang paling soleh dan masalahnya sangat banyak. Tapi ditolong oleh Allah. Kan mudah susah itu bukan masalahnya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau ditolong mudah, kalau dibuat tidak ditolong ya susah. Mau beli ini harganya mahal, aduh saya punya utang gimana, dibalikin hatinya oleh Allah yang ngutangin. Udah tadinya saya lihat kamu tuh gemes ya, tapi hari ini kok jadi prihatin, halal, beres. Itu juga Allah yang membulak-balik hati. Semua urusannya gitu. Anak dibalikan hatinya, istri yang tadinya marah-marah terus tiba-tiba istrinya sariawan. Susah. Jangan gitu, awas. Bapak nggak boleh kelihatan bahagia. Pokoknya Allah yang ngatur. Paling enak hidup kayak gini nih. Syaratnya adalah memang cita-citanya akhirat. Akhirat itu ada sorga, ada neraka. Harus yang benar itu adalah cita-cita masuk surga. Di sorga itu ada yang lebih menyenangkan dari semua isi surga yang sangat indah itu, yaitu berjumpa dengan Allah. Ini keren sekali ini. Saya senang kalau bercita-cita punya rumah di surga. Tapi rumah itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan bertemu dengan Allah. Nah kalau orang sudah mikirnya itu terus dunia enteng Pak, beneran. Karena yang bikin jengkel, sakit hati, kesel, enak tuh pasti urusan dunia, pasti tuh. Aduh gimana nih cicilan saya masih lama nih mobil misalkan. Gimana caranya supaya tidak nyicil Pak? Jual. Bapak nggak akan nyicil. Kalau dijual saya nggak punya mobil, jangan dijual. Aneh. Pilih salah satu atunya. Nggak mau nyicil tapi pengen punya mobil. Maksud saya yang bayar. Nah jadi rugi saya. Pak, jual. Calon pensiunan yang punya cicilan jual. Justru itu rumah saya jual. Kalau punya tetek bengek jual, tapi harganya jatuh. Masa Bapak pengen harga waktu beli ya? Nggak kira-kira udah dipakai belasan tahun, jual berapapun harganya, lebih mahal tenang daripada punya tapi nyesek. Aki, dengerin ini. Tapi ini motor kenangan 70. Hidup ini yang penting bahagia. Mau ngapain kita punya barang nyiksaan? Tuh,
mulai enak dengerin ceramah ini. Tadi mah bekal bahagia, sekarang jual. Apapun yang bikin kotor hati, yang bikin hidup menderita, lepaskan. Justru istri, jangan kalau istri mah ini yang bikin menderita istri saya. Bukan istri yang membuat bapak menderita, bapak kurang iman. Enak aja nyalahin, karena pikiran yang sama ada juga pada istri bapak, ya kan. Syukurin. Lalu apalagi orang yang cita-citanya akhirat. Tadi man kanat niyatahu. Lalu yang selanjutnya, wa man kanatil akhirat niyatahu jamallahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Nah, ini cirinya nih. Kalau orang senang kepada akhirat, senang kepada Allah di akhirat kelak ketemu Allah, maka Allah akan membuat hatinya tuh kaya, Pak. Enak aja, cukup, puas saja dengan yang ada, enggak ribet dengan yang enggak ada, enggak capek mikirkan. Bukan tidak boleh, punya keinginan boleh, punya rumah lapang boleh, ya misalkan aduh rumah saya sekarang sempit banget, tadinya saya mau masuk ke rumah, kok tiba-tiba keluar. Nah itu saya nggak tahu rumah kayak apa itu ya, berarti tipis. Astagfirullahaladzim, kenapa saya jadi nakal begini, ngeganggu kakek-kakek. Bolehkah saya punya rumah lapang? Tuh kan nggak ada yang jawab, terserah. Jadi lapangnya rumah itu bukan ukuran rumahnya, tapi lapangnya hati. Nanti oleh Allah, Pak, kalau orang yang cinta akhirat tuh syukur aja, nikmat aja. Makan alhamdulillah, walaupun hanya nasi dipepel-pepel ya, terus pakai garam yang itu terasa nikmat karena di sampingnya ada sate marangi dan ada nikmat. Enggak, Pak, kita udah tua, Bapak kok jangan kebanyakan makan nasi loh, Pak, diabetes ya. Kita ini sudah tua, dibatasi oleh Allah. Kebanyakan makan duren, asam urat. Makan sate kebanyakan, kolesterol. Diam kayak ya. Jangan banyak keinginan, nanti banyak masalah. Saya sih nggak ada pantangan. Kalau nyebut nggak ada pantangan, itu udah tahu tuh. Kenapa bapak-bapak nggak ada pantangan? Karena jarang dicek. Benar tidak? Nanti tiba-tiba berhenti aja, tret gitu. Nah itu kalau jarang dicek. Bukan ngedoain ini, tapi waspada gitu ya. Jadi tegang lagi, ya. Gembira sebentar, itu tegang. Nanti gitu, Pak. Jadi bahagia tidak bahagia itu salah satu kuncinya adalah cukup dan qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang cukup rezekinya dan puas dengan apa yang ada. Nanti kalau orangnya dekat dengan Allah, enak, Pak. Puas aja, senang aja, tidak ribet hidupnya tuh, tidak ruwet ya, karena mensyukuri yang ada aja udah bikin senang ya, betul-betul, Pak. Makan juga, padahal makannya itu hanya jeruk ya, jeruk sunkist dengan anggur, apel, senang saja. Demi Allah, Pak, kalau orang sudah diberikan qanaah, udah dapat surga dunia. Enggak ada ribetnya hidup ini. Ribet itu kan diperbudak keinginan. Dan yang ketiga, nah ini dia kalau mau tahu ya. Wa atatud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya dunia ini penghormatan, uang, makan, tetek bengek duniawi ini
nanti dia akan melayani kita tanpa kita harus terhina atau berlelah-lelah. Bapak lihat kan ada yang pakai di sini di negara Konoha ya, bukan negara ini. Di sini pistol, di sini borgol, di sini jengkol ya. Prit begini. Dia dapat uang. Tapi satu yang segera dihilangkan kemuliaannya selain ketenangannya. Itu orang yang ngasih uang yang dipalakin di jalan itu sebelum ngasih uang tuh sing mencret diare nggak berujung kaligata ambeien. Saya tidak ngajarin doa seperti itu ya. Tapi ada kemungkinan orang yang di stop dan dimintai uang itu ngeluarin berbagai doa. Saya nggak ridho ya Allah, saya nyari duit susah-susah. Sekarang saya dimintain, mungkin ya. Saya tidak begitu, dah. Saya emang nggak pernah ditilang ya, pernah ya. Cuman pas lihat, agin nggak jadi. Malah minta didoain, doakan supaya karir saya mulus. Uangnya dapat, kehinaan dapat. Mau pangkatnya tinggi, mau jenderal, mau menteri, mau presiden, wakil presiden, kalau udah begini ke makhluk, nah orang yang ngasih itu selalu melihat yang dikasih itu jadi lebih rendah dari dirinya. Makanya orang-orang yang tujuannya Allah itu, Allah jaga martabat orang tersebut. Walaupun dia tidak punya, dia tidak kelihatan miskin. Walaupun dia sedang susah, dia tidak kelihatan susah, dijaga kehormatannya. Nanti pada waktunya dunia datang. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri, tenang aja. Ada waktunya memang kita diuji dengan susah, tenang aja, ada waktunya. Nanti Allah datangkan. Enggak mungkin Allah mengingkari janji. Tidak mungkin sama sekali. Janji Allah itu pasti. Makanya orang-orang yang cita-citanya akhirat diuji juga dengan mungkin keterbatasan, tapi dia tidak akan jadi hina dengan keterbatasannya. Allah akan datangkan nanti sesuai dengan rencana Allah. Kita cukup dan dunia melayani kita. Mungkin kita tidak punya harta banyak, tapi kita punya kehormatan, punya kemuliaan, punya izzah. Ada juga yang dikasih dunia tapi tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan. Bapak tahu sendiri gimana orang-orang yang kerjanya udah punya ini, punya itu, maling, malu. Nah segitu aja. Jadi harus gimana dong sekarang? Ya Bapak harus cari ilmunya. Karena yang membuat menderita tuh pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas Pak? Mau namanya Abah, Bapak mau diganti jadi Abah, aki-aki bahagia. Mau? Jangan sampai jadi enggak akan disebutin. Hampir aja saya nyebut Ali, aki-aki liar, enggak boleh. Tidak bagus itu perumpamaannya karena Ali itu Amirul Mukminin. Enggak jadi aja ya. Paling Kelly, kakek liar. Pak, jadi yang harus Bapak lakukan sekarang sisa umur ini, apa yang terpenting waktu pensiun ini? Tobat. Karena waktu dinas besar kemungkinan kesempatan belajar agama sangat sedikit. Ibadahnya juga pas-pasan. Udah pas, tidak khusyuk lagi. Sedekah pelit, belum lagi dosa di kantor. Benar? Kan sempat lincah usia segini, ini mantan lincah ya. Sekarang udah susah lincahnya, nggak ada yang naksir. Aki-aki jangan banyak gaya. Jadi untung Pak, kita kelihatan tua tuh sebetulnya untung. Jadi kurang yang terkesan ke bapaknya ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Belajar agama. Karena kalau nggak ada ilmunya ngarang,
namanya anger Pak, aki-aki ngarang. Astagfirullah, kenapa saya jadi nakal begini? Maaf ya Pak, ngegangguin bapak-bapak terus. Habis bapak lucu sih. Astagfirullah. Astagfirullah, istighfar dulu astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi begini nih? Bapak harus rajin ke majelis ilmu. Ini dengar ceramah ini enak nggak Pak? Yang benar. Asli enak tidak? Merasa lebih tenang? Bayangkan kalau setahun sekali pengajiannya enggak? Tenangnya 1 jam, stresnya sekian ribu jam. Jadi Bapak sering aja dengar, terutama ilmu tentang Allah, ilmu mengenal Allah, ilmu mentauhidkan Allah, ilmu yakin ke Allah. Itu Bapak tenang. Sudah itu Bapak cari ilmu gimana nih supaya saya disukai Allah. Apa aja, gitu aja. Sederhana kok, dapat ilmunya amalkan walaupun dikit. Misal ilmu senyum, Bapak senyum aja. Ilmu berkata baik, tiap bicara yang baik aja sekuat tenaga. Tiap ilmu diamalkan, iman menguat. Tiap ilmu diamalkan, Allah nambah ilmu baru. Tiap ilmu diamalkan dengan ikhlas, hati Bapak jadi bahagia. Karena bahagia itu dengan amal soleh. Jelas Pak? Ada lagi, jangan salah gaul. Bapak nggak boleh salah gaul. Gaul misalkan dengan remaja yang seneng pang gitu, jangan. Astagfirullahaladzim, kenapa saya nggak gangguin terus? Astagfirullah, maaf ya Pak. Kebayangkan aki-aki pang. Astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, setan ngebisikin terus nih supaya saya ngegangguin aki-aki ini ya. Maaf ya Pak, jangan salah gaul aja ya. Kalau Bapak gaul dengan yang suka main kelereng enggak bagus. Memang Bapak raja di sana ya. Harus berhenti nih, sudah cukup sekian ya. Jadi gini maksud saya, Bapak harus gaul dengan orang-orang yang lebih soleh, lebih baik akhlaknya, cari yang lebih senang ke masjid, jangan yang suka main-main aja. Udah selesai lah Bapak centil kayak gitu ya Pak ya. Pak, dengerin ini, main dengan penjual minyak wangi Bapak ikut harum, dikasih minyak wangi enak. Main dengan yang pandai besi Bapak bau bakaran atau terperciki api. Artinya jangan salah gaul. Ini serius Pak, udahlah. Udah aki-aki begini mah kurangin teman. Kecuali teman yang membawa kebaikan. Teman yang bisa menguatkan iman. Teman yang bisa membantu kita nambah amal soleh. Selebihnya mudah. Apalagi kurangin main medsos Ki. Ya. Bapak jangan dorong-dorongan, lihatnya ke sini. Ini aki-aki main medsos jelek banget ya enggak? Udah kurang kelihatan lagi Pak ya enggak? Udah nanya itu gambar apa? Udah aki kurangi, mending baca Quran. Mendingan kita tebus tuh selama ini. Masalahnya saya susah baca Quran, atuh berbelajar. Nanti di akhirat tuh bakal ditanya tuh Pak. Segala dipelajari, masa baca Quran nggak bisa? Saya bisa, cuman saya bacanya terbata-bata. Itu teh artinya jarang baca. Usahakan ya. Ini serius Pak. Jadi hati-hati main medsos ya. Kalau anak kecil lucu memang kelihatan, tapi aki-aki main gitu, aduh main game awon ya. Jelas kayak ini serius. Udah beli belum pakaian terakhir? Beli kain kafan dengan berbagai diukur dari sekarang supaya nggak nyusahin. Beli itu Pak, ada satu paket.
Udah ngapling belum? Ayo cari, daripada nyusahin orang hidup. Cicil tuh, mana nanti kita kalau meninggal, terserah Allah kita meninggal di mana. Tapi kalau pas meninggal di sini, semua udah kita siapin sekarang. Jelas kayak warisan udah ditulis belum? Ah, nggak ada warisannya juga. Ya tulislah apa kira-kira, dan pasti ada yang nanti diwariskan supaya nggak pada berantem anak-anak. Udah nggak usah kebanyakan pikiran dunia, nggak akan kemana-mana kok. Nggak usah masalah perang Cina dengan Amerika, nggak ngerti kita apa udah. Udah ijazah juga cukup ijazah bapak aja dilihat. Ini asli ya udah. Nggak usah mikirin ijazah orang lain. Udah. Maaf ya hadirin, ini nasihatnya khusus bagi yang mau masa kemerdekaan. Lebih bahagia nggak Pak? Tenang aja Pak. Lanjut pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini adik-adik yang santri, walah gimana ini pelajaran orang tua. Siap-siap kalau nanti orang tua pensiun. Jangan takut. Wah nanti ibu bapak saya pensiun gak ada biaya. Allah Tuhan kita. Ya rezeki itu lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Ini ada di Australia salah seorang sahabat saya, teman sepedahan ya. Beliau dari desanya tuh yang kampung sekali, yang nggak ada listrik, nggak ada apa. Sekarang tinggal di Australia. Alhamdulillah, menurut saya orangnya baik-baik ya. Saya senang berteman dengan beliau, masih muda, 40 sekian tahun. Cukup rezekinya di Australia sana. Ternyata beliau tidak ada biaya untuk kuliah. Mau masuk kemana? Karena dari sekolah di desanya direkomend masuklah ke SMA 3, sekolah favorit di Bandung. Rekomend, tapi kan biaya tidak ada, maka tinggallah bersama yang jualan di sana. Selesai SMA 3, kata bapaknya udah masuk aja pertambangan. Demi membahagiakan bapaknya, masuk, keterima di ITB. Gak ada biayanya. Ya nyobain aja lah. Jadi mahasiswa kalau nggak ada uang pulang lagi, tamat, keterima kerja, rezekinya cukup, bisa membantu saudara-saudaranya. Dari desa yang lampunya juga nggak ada gitu, maksudnya listrik nggak masuk, tidak sulit bagi Allah ya. Jadi sekarang beliau tuh bersyukur aja, bersyukur terus, Masya Allah. Tuh begitu kek, ada pertanyaan? 10 menit lagi kalau tidak ada. Kasihan itu dipanggil aki-aki atau apalagi ketawain melulu. Kalau yang kenal atau maksud cuma kalau belum kenal kan bisa tersinggung. Oh ya mohon maaf kepada semuanya. Aduh ya Allah saya nakal hari ini. Astagfirullah, namanya aki-aki nakal ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Maaf ya kepada yang sudah senior, yang baru dengar, yang mungkin ini kok begini katanya. Saya mengakui ini ceramah saya kali ini banyak yang kurang baiknya. Maafin. Kayak dimaafkan tidak? Enaknya dipanggil apa sih? Oh pengen jadi AA. Oh agak. Mim nggak kedengaran Mim. Udah. Assalamualaikum. Sebenarnya sih saya pengen jadi saya AA. minta maaf dulu ya kalau saya ucapannya kurang baik. Dimaafin tidak? Dimaafin banget. Benar Pak. Bener. Yang benar Pak. Ini urusannya nggak selesai ya. Alhamdulillah. Ikhlas. Ya, jadi Bapak teh inginnya apa, dipanggil apa? Saya pengen jadi AA. Oh, Ya, maksudnya cuma AA-nya beda. Kalau AA mungkinnya beda. Kalau saya sendiri AA itu aki-aki asik. Artinya asik nikmatin ibadah. Oh, aki-aki Begitu asik. aja, A.
Berarti 3 A-nya Pak. A ya. Timoterapi. Baik, ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada dari medsos. Ya beneran ini saya mohon maaf ya kepada semuanya yang baru menyimak pertama kali atau menyimaknya yang ujungnya aja pas lagi ngejailin ini, astagfirullah. Saya merasa salah ya, harusnya tidak seperti ini, tidak boleh banyak ketawa. Habis lucu sih lihat Bapak untuk ketawa. Maaf ya Pak, menghibur yang mau pensiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin A, saya mau bertemu sama A secara privasi. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf. Ya baik ya. Dan berterima kasih sama A. Ya terima kasih ya. Oh ya saya mohon maaf ini karena suasananya sedang membahas pensiun, jadi kalau ada yang kurang pas. Baik, terima kasih. Mim, ada terakhir? Cek. Izin A dari TikTok ada yang bertanya. Assalamualaikum A. Punten, saya ditinggal suami baru 3 minggu. Gimana caranya A? Saya ingat terus kepada suami yang sudah meninggal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah menerima semua kebaikan beliau, dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dijadikan ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Sangat bisa dipahami, sangat bisa dimaklumi bahwa tidak mudah untuk bisa langsung ya menetralkan rasa hati. Saya kira itu wajar. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, beliau menguburkan dan beliau juga keluar air mata. Ditanya, air mata apa? Air mata ini adalah air mata kasih sayang, bukan air mata tidak ridho kepada takdir. Mungkin tahapannya ya Bu, pertama harus ridho bahwa ini adalah sudah waktunya pulang. Saat berumah tangga memang sudah selesai waktunya, kan ada waktunya semua ya. Waktunya pulang, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi kalau datang waktunya tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sekejap. Jadi orang meninggal itu penyebabnya cuma satu, waktunya sudah tiba, syariatnya malaikat maut mencabutnya atas perintah Allah di tempat yang ditetapkan dengan cara yang Allah kehendaki. Kemudian bagaimana sedih, yang bisa menghilangkan kesedihan adalah Allah. Mungkin di antara doanya, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Nah ini minta dilindungi dari penyakit hati penuh kecemasan dan kesedihan. Gantikan ketika ingat suami, coba dengan doa. Karena kunci tenang itu cuma satu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan ingat Allah hati akan tentram. Jadi usahakan pas ingat suami langsung ingat Allah yang menciptakan, memilikinya, Allah yang bisa menjaganya. Kalau sayang sama suami, bacakan doa yang banyak supaya di kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, setiap ingat suami segera ingat Allah. Nanti Allah yang menenangkan hati. Tapi kalau ingat suami, lihat fotonya, lihat bajunya, lihat kenangannya, wah itu pasti berat. Saya bisa merasakannya ketika ibu wafat ya, sebelum umroh pamitan ke ibu tuh, bisa dipeluk, mencium, ya di kening ini dicium oleh ibu, pokoknya
Terus ibu keluar dari pintu, jangan di dalam aja. Ingin dadah gitu di luar. Ini kebayang ya. Saya juga tidak mau tutup pintu mobil, dibuka aja. Ternyata itulah pertemuan terakhir. Pulang dari umroh, ibu sudah dikubur dan saya tidak berani ke rumah ibu lama. Sedih ya. Jadi salah satunya adalah udahlah. Karena tiap masuk ke kamar ke sana bekal sedih, maka itu saya kira manusiawi sekali ya. Tapi ya jangan sampai kepancing berlarut-larut. Itu yang bahayanya itu adalah kita jadi berlarut-larut ingat ke yang wafat tapi tidak ingat ke Allahnya. Dan itu tidak membantu. Hanya jadi maaf ya, mungkin setan menipu agar kita jadi lalai ke Allah. Doakan, bersedekah atas nama suami. Bolehkah datang ke kuburan? Boleh, dengan tujuan mendoakan dan kita pun ingat bahwa kita akan meninggal. Tapi kalau di kuburan hanya untuk membuat tambah kesedihan berlebihan, ya bukan itu yang diinginkan datang berziarah kubur. Terima kasih hadirin sekalian, ini tentu saja memerlukan proses tapi akan mudah bila dimudahkan oleh Allah. Hikmah dari yang ditanyakan barusan, kita harus sangat siap berpisah. Tidak ada jaminan akan panjang umur kita ini, tidak ada jaminan. Lebih siap, lebih baik, lebih tenang hidup ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf atas ucapan sikap yang tidak berkenan ya. Betul-betul saya mohon maaf ke bapak-bapak, ibu-ibu dan semua jamaah, dan adik-adik jangan ditiru yang kurang baiknya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.